Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali di channel saya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dan mari kita belajar bersama-sama tentang gerak vertikal. Di mana gerak vertikal ini, teman-teman ya, masih ada kaitannya dengan gerak lurus. Oke, mari kita coba mulai. Gerak vertikal itu akan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, atau yang A, gerak jatuh bebas. Yang kedua, atau yang B, nanti gerak vertikal ke bawah. Dan yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Nah, apa sih gerak jatuh bebas? Mungkin kalian bisa mempraktekkan sekarang juga. Kalian pegang sebuah benda atau pensil atau penghapus atau benda yang lain. Kalian peragakan, kalian jatuhkan pada ketinggian tertentu. Ya, silahkan dipegang. Oke. Nah, kemudian lepaskan. Nah, dari peristiwa itu kita bisa menyimpulkan bahwa gerak jatuh bebas itu yang pertama pasti ada ketinggian tertentu, ya. Gerakannya mengarah ke bawah pasti dipengaruhi oleh gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi. Dan yang ketiga, dia tanpa diberi gaya atau diberi dorongan, maka terjadi secara alami ya, tanpa ada gaya luar ya. Nah, maka kita lihat dari gambar yang bergerak ini ya. Nah, ini ada seorang yang melepaskan sebuah pensil secara bebas pada ketinggian tertentu. Nah, kalau kita gambarkan secara sederhananya seperti ini, maka untuk gerak jatuh bebas, dia tidak mempunyai kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Secara bebas dilepaskan, tidak memberikan gaya atau dorongan. Terjadi tanpa paksaan. Nah, percepatannya atau gerakannya itu dipengaruhi oleh gravitasi, maka akselerasinya sama dengan G ya. Dan pasti punya ketinggian tentunya. Nah, kalau ditulis atau disimpulkan tadi ya, syarat dari GJB yang pertama, V0 sama dengan 0, kecepatan sesaat sebelum dia menyentuh permukaan atau lantai tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Pasti dia mempunyai kecepatan sebelum dia menumbuk lantai atau menumbuk permukaan. Nah, A sama dengan gravitasinya, dan S sama dengan H. Kenapa S sama dengan H? Karena ini nanti kita kaitkan penurunan rumusnya itu dari gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, bagaimana penurunan rumusnya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, sebelumnya teman-teman, kalian harus menghafalkan ini ya, rumus GLBB. Ya, GLBB itu ada dipercepat, ada diperlambat. Kalau dipercepat ada tandanya plus, plus, dan plus. Nah, ini ada rumus pertama, V sama dengan V0 plus A dikali T. Rumus kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikalikan S. S sama dengan VO dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Di mana dalam gerak lurus berubah beraturan, A itu adalah percepatan, S-nya itu adalah jarak. Nah, pada gerak jatuh bebas, A ini nanti akan berubah menjadi G ya. Lihat syaratnya kembali ya. Jadi A berubah menjadi G, S berubah menjadi H. Nah, maka kita lihat rumusnya seperti apa gerak jatuh bebas ya. Nah, berdasarkan dari rumus GLBB, kita bisa menuliskan rumus GJB yang pertama. V sama dengan G dikali T. Kenapa V sama dengan G dikali T? Pak, kenapa kok V0-nya nggak dituliskan? Iya, karena syarat dari GJB, V0-nya adalah 0. Ya. V0-nya adalah 0, maka nggak perlu kita tuliskan. Oke. Nah, maka untuk yang rumus kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, V0-nya juga kita tidak usah menuliskan, langsung 2GH atau V sama dengan akar 2GH. V akar 2GH ini adalah kecepatan akhir, kecepatan sebelum dia menumbuk lantai atau menumbuk sebuah permukaan ya, kecepatannya.
Kemudian dari rumus ketiga, dari GLBB itu kita bisa mencari ketinggiannya atau waktunya. Nah, ketinggiannya itu sama dengan H sama dengan setengah GT kuadrat jika ini diketahui waktunya, ya. Nah, atau kalau kita mencari waktu dan tahu ketinggiannya, waktunya itu dari saat dia dijatuhkan hingga menyentuh permukaan lantai, permukaan tanah atau permukaan sebuah permukaan, itu akar 2H per G. Akar dari 2 dikali ketinggian dibagi dengan gravitasi. Ya, ingat besarnya percepatan gravitasi atau G itu 9,8 atau biasa di sama dengan 10 ya. Biasa dibulatkan sama dengan 10. Oke, itu untuk gerak jatuh bebas. Gimana? Bisa dipahami ya, mudah kan untuk penurunan rumusnya? Oke, kita lanjut sekarang untuk gerak vertikal yang kedua. Gerak vertikal kedua itu adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, mungkin dari kalian suka bermain basket, ya. Ini hanya salah satu contoh, ya. Pada saat kalian bermain basket, mendribble bola, kalian memberikan dorongan pada bola itu. Nah, coba kita perhatikan di gambar ini. Nah, kalian memberikan dorongan ke bola itu supaya memantul, ya, supaya memantul lebih keras. Nah, maka pada gambar ini dia punya kecepatan mula-mula. Ya, kecepatannya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena tangan memberikan gaya terhadap bola. Maka muncullah kecepatan mula-mula. Ya. Dan pasti juga punya kecepatan akhir. Maka, nah ini ya, kalau kita gambarkan secara sederhananya seperti ini. Dia punya kecepatan mula-mula V0, punya kecepatan akhir atau VT, justru pada kecepatan akhir sebelum dia menyentuh permukaan, itu kecepatan maksimalnya. Jadi masih dipengaruhi oleh gravitasi dan juga ketinggiannya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan syarat dari GVB apa? Atau gerak vertikal ke bawah apa? Yang pertama, V0 tidak sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Dan V atau VT-nya, kecepatan sebelum dia menyentuh tanah atau permukaan, itu juga tidak sama dengan 0. A sama dipengaruhi oleh gravitasi, dan S-nya sama dengan ketinggian. Nah, penurunan rumusnya seperti apa? GVB diperoleh dari rumus GLBB juga, ya, yang dipercepat. Nah, rumus pertama, V sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, ingat ya, A dalam gerak vertikal itu berubah menjadi G, percepatan gravitasi. S berubah menjadi H, ketinggian atau height. Ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan atau menuliskan rumus dari GVB-nya. Rumus GVB yang pertama, V sama dengan V0 plus G dikali T. Loh Pak, kok sekarang ada V0-nya? Iya, karena ini gerak vertikal ke bawah. Karena kita memberikan dorongan terhadap bola atau benda, ya. Maka kecepatan awal dan kecepatan akhir tetap kita tuliskan karena tidak sama dengan 0, ya, untuk GVB. Oke, dari persamaan 2 dan 3 kita semua tuliskan sama, cuman yang H sama A kita ganti, ya, G dengan H tadi ya. Baik, itu untuk gerak vertikal ke bawah teman-teman ya, bisa dipahami ya, bisa membedakan antara GVB dan GJB, saya rasa seperti itu. Oke, gerak yang ketiga apa? Gerak vertikal ke atas. Nah, coba perhatikan analogi gambar berikut. Nah, pada saat kalian melempar bola, melempar benda pada tangan kalian, nah ada posisi saat dia menuju ke atas dan juga kembali lagi ke bawah. Nah, maka dalam gerak vertikal ke atas itu ada dua peristiwa. Gerak vertikal ke atas dan pada saat ketinggian maksimal, ya pada ketinggian maksimal, dia akan jatuh kembali ke tangan kalian. Maka peristiwa kedua itu adalah gerak jatuh bebas. Ingat, kembali lagi, saya ingatkan bahwa dalam gerak vertikal ke atas itu ada dua peristiwa, GVA dan GJB. Ya, oke. Nah, kalau kita gambarkan, ini pada saat GVA.
atau gerak vertikal ke atas. Dia mempunyai kecepatan mula-mula, mempunyai kecepatan V0 ya. Pada saat titik tertinggi, pada ketinggian maksimal itu ya, pada ketinggian maksimal, V-nya pasti 0. Kenapa 0? Karena dia sudah tidak mempunyai kemampuan atau kecepatan melebihi 0 ya. Maka artinya pada batas V sama dengan 0 itulah titik tertinggi yang terjadi pada pelemparan bola yang kalian lakukan ya. Jadi kecepatannya pada titik tertinggi sama dengan 0. Itu pada peristiwa gerak vertikal yang ke atas. Baik, maka bisa kita simpulkan syarat dari GVA, V0 tidak sama dengan 0. Dan V pada titik tertinggi kecepatannya sama dengan 0. Kemudian A, percepatan gravitasinya itu sama dengan minus G. Kenapa minus G? Karena dia melawan arah percepatan gravitasi bumi ya. Percepatan gravitasi bumi itu arahnya selalu ke bawah. Tapi karena kita melempar bola ke atas, maka kita melakukan perlawanan terhadap gravitasi bumi ya. S sama dengan H. Nah, ini ya. Jadi ketika bola bergerak ke atas itu diturunkan dari rumus GLBB yang diperlambat. Nah, ingat diperlambat pada GLBB itu pasti ada tanda minusnya ya, teman-teman ya. Ini minus, ini juga minus. Rumus 1, 2 dan ketiga itu sama dengan minus. Nah, maka kita bisa menyimpulkan rumus dari GVA itu apa? Ingat ya, A berubah menjadi G, S berubah menjadi H. Nah, V pada kecepatan ya, titik tertinggi itu sama dengan 0. Maka untuk rumus yang pertama V0 sama dengan G dikali T ini rumus untuk mencari kecepatan mula-mula jika dikasih tahu waktunya berapa. Oke. V0 ya, V0 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, ini juga alternatif untuk mencari besarnya V. Bisa juga untuk mencari ketinggian atau H dengan rumus ini ya. Jadi V sama dengan akar 2GH. Karena ini ini V0 ya sebenarnya. Ini V0 sama dengan akar 2GH. Karena V-nya itu 0 ya. Dan bisa juga untuk mencari H sama dengan setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2H per G. Itu pada saat posisi benda atau bola bergerak ke atas. Oke. Nah, peristiwa kedua pada saat atau ketika bola sudah mencapai titik tertinggi, pasti bola itu akan jatuh ke bawah ya, teman-teman ya. Maka akan berlaku rumus atau gerak jatuh bebas. Seperti yang sudah kita bahas pada konsep yang pertama tadi ya. Ya, ini ya rumus GCP-nya. V sama dengan G dikali T. V kuadrat sama dengan 2GH. Atau V sama dengan akar 2G dikali H. Dan ketinggiannya H sama dengan setengah GT kuadrat. Atau T sama dengan akar 2H per G. Jadi, nah kalau misalnya ditanya, Pak, waktu yang dibutuhkan saat benda dilempar ke atas sampai kembali ke tanah berapa? Ya udah, kita tinggal mengalihkan waktu ini yang kita cari ya, waktu ini T sama dengan akar 2H per G, tinggal kita kalikan 2. Karena waktu saat dia naik ditambah dengan waktu saat dia turun ya. Jadi ini waktu total saat terlepas dari tangan kembali lagi ke tangan ya. Itu T sama dengan 2 dikali akar 2H per G ya. Tolong diperhatikan untuk gerak vertikal ke atas. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan keterangannya. V itu kecepatan akhir atau bisa ditulis dengan VT, V0 kecepatan awal, H ketinggian, satuannya meter, T itu waktu atau sekon, percepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat, itu ya, minusnya tidak ada sebenarnya. Jadi 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasa dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, itu penjelasan dari gerak vertikal, dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah ya.
Nah, ini ada contoh soal, silahkan diperhatikan. Sudah Bapak berikan penjelasan atau pembahasannya. Nomor 1, ini pembahasan yang nomor 2. Oke, silahkan perhatikan dari contoh soal. Ini ada latihan soal untuk GJB. Ya, latihan soal untuk GJB-nya. Ada 3 soal yang harus kalian selesaikan dengan menggunakan rumus-rumus GJB yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, nah ini contoh soal dari gerak vertikal ke bawah. Ya, gerak vertikal ke bawah. Sudah ada juga pembahasannya, silahkan diperhatikan. Kemudian ini yang nomor 2, masih gerak vertikal ke bawah, contoh soalnya, pembahasannya, ya. Kemudian ini ada latihan soal, silahkan nanti kalian kerjakan juga dari gerak vertikal ke bawah. Setelah kalian melihat contoh soal, ini soal juga hampir mirip dengan contoh soal yang sudah Bapak jelaskan atau Bapak bahas sebelumnya. Ya, oke. Nah, ini yang contoh soal gerak vertikal ke atas. Silahkan dibaca, dipahami, dan dimengerti. Nah, ini sudah Bapak berikan pembahasan atau jawabannya nomor 1. Berikutnya ini yang nomor 2, masih soal tentang gerak vertikal ke atas. Ini pembahasannya, ya. Dan ini jawaban akhirnya H sama dengan 18,75. Dan yang terakhir, ini latihan soal dari GVA. Latihan soal dari GVA, ada 3 soal juga. Silahkan kalian kerjakan untuk lebih memahami materi ini, ya. Maka dari GJB, GVB, dan GVA ada 9 soal yang harus kalian selesaikan. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan saya yang sudah saya paparkan dari awal hingga latihan soal ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian di gerak vertikal. Terima kasih.